Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, pada bagian listrik statis ini, apa yang pertama kita pelajari yaitu muatan. Siapa yang akan bermuatan? Yang akan bermuatan adalah atom. Lalu, apakah atom itu sendiri? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif. Jadi materi apapun, segala macam yang ada di bumi ini itu terdiri dari atom atau memiliki atom. Sedangkan atom sendiri memiliki inti atom dan awan-awan elektron atau sering disebut dengan kulit atom. Nah, di sini adalah gambaran dari ilustrasi atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Jadi atom terdiri dari awan elektron yang berada di kulit-kulit elektron ini selalu berputar agar dia stabil. Dia bermuatan negatif yang berwarna biru ini. Terus ada juga dia proton yang bermuatan merah dan neutron yang tidak bermuatan berwarna abu-abu. Proton dan neutron itu berada di inti atom, sedangkan untuk elektron berada di kulit atom yang membentuk awan-awan elektron. Nah, di sini ingat bahwa yang jalan-jalan selalu elektron. Jika elektron ada muatan, gini ya, saya mengemukakan bahwa yang jalan-jalan selalu elektron. Saat suatu atom itu dia bertambah elektronnya, maka dia akan bermuatan negatif. Jadi saat ini, contoh ini, elektronnya itu 3. Kita punya 3 elektron. Terus ada juga 3 proton. Kalau neutron kan netral. Berarti ada 3 minus 3, karena muatannya elektron itu kan negatif, ada minus 3 ditambah plus 3, otomatis dia akan 0, jadi muatannya negatif. Kapan dia itu muatannya positif? Misalnya dia ketambahan 2 elektron, jadi akan min 5 ditambah dengan plus 3 adalah negatif 2, maka atom ini akan bermuatan negatif. Tapi kalau ternyata elektronnya itu berpindah, jadi misalnya berpindah 1 elektron, min 1, berarti di sini berpindah 1 kan, plus 3 elektron, otomatis dia akan bermuatan positif. Atomnya akan bermuatan positif 2. Nah, saat ini atom negatif, bermuatan negatif bertemu dengan atom bermuatan positif, maka dia akan saling tarik-menarik. Seperti ilustrasi ini, kalau dia positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Lalu, apa yang terjadi jika negatif ketemu negatif? Dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan positif ketemu dengan positif juga akan tolak-menolak. Jadi intinya, kalau berlawanan akan tarik-menarik, kalau senama akan tolak-menolak. Seperti itu prosesnya. Nah, hati-hati, reminding lagi bahwa yang berpindah selalu elektron. Nah, di sini kelihatan elektronnya bisa berpindah dari kulit pertama menuju kulit selanjutnya atau bahkan berpindah ke atom yang lainnya. Oke, itu untuk muatan. Nah, selanjutnya adalah muatan interaksi antara dua benda sehingga dia akan menghasilkan muatan positif dan negatif. Di sini adalah contoh dari misalnya ada kaca, ini yang berwarna putih adalah kaca, digosok dengan sutra yang berwarna ungu, ternyata kaca ini akan menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron, ini yang minus-minus ini, elektron dari sutra, dia akan berpindah ke kaca. Jadi di sini elektron ini, elektron dari kaca, ini kaca punya elektron kan, terus habis itu ada sutra, ini akan berpindah ke sutra. Nah, karena sutra kelebihan elektron, otomatis sutra akan menjadi negatif. Nah,
Kaca ini kan memberikan elektron. Elektronnya akan berkurang sehingga kaca akan bermuatan positif. Untuk mudah menghafalnya, kalau kaca berinteraksi dengan sutra, Kasupo. Kaca berinteraksi dengan sutra, maka kacanya akan positif. Sudah? Nah, untuk ilustrasi selanjutnya adalah apabila plastik digosok dengan kain wool. Apa yang akan terjadi? Ternyata elektron dari kain wool, jadi di sini kan elektron, semua benda kan punya elektron dan proton, akan berpindah menuju ke plastik. Karena plastik kelebihan elektron mengakibatkan plastik bermuatan negatif. Dari siapa elektronnya? Dari kain wool. Lalu kain woolnya menjadi apa? Kain woolnya akan menjadi positif. Untuk lebih mudah menghafal berarti PWN. Plastik digosok dengan wool akan bermuatan negatif. Jadi yang depan ini adalah benda yang kita hafal muatannya. Sehingga misalnya ada soal tanya, kaca yang sudah digosok dengan sutra dan plastik yang sudah digosok dengan wool, apa yang akan terjadi dengan kaca dan plastik? Otomatis kaca dengan plastik akan tarik-menarik. Karena dia muatannya positif dengan negatif. Oke, selanjutnya kita ngomong tentang perpindahan elektron. Perpindahan elektron tadi, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, ini proses perpindahannya. Kenapa tadi bisa kaca sutra menjadi negatif, kenapa bisa juga plastik dengan wool bisa menjadi PWN, plastik wool, plastiknya akan menjadi negatif. Ini proses perpindahan elektronnya. Di sini balon itu dari karet sifatnya lebih mendekati ke plastik. Dan di sini ada kain wool. Sebelum digosok, dua-duanya bermuatan netral. Dan dia itu memiliki 3 elektron. Ini hanya ilustrasi ya, apakah plastik selalu 3 elektron? Itu enggak. Dan dia memiliki 3 proton. Kain woolnya juga sama, 3 elektron dan 3 proton. Terus digosok. Nah, ternyata terjadi perpindahan elektron dari wool menuju ke plastik, sehingga plastiknya atau balonnya ini akan bermuatan negatif. Otomatis kain woolnya yang kekurangan elektron akan bermuatan positif, sehingga plastik dengan wool akan saling tarik menarik. Oke. Selanjutnya kita akan bahas itu, makanya waktu di SD kalian belajar listrik statis itu ada kertas kecil digosok, penggaris plastik digosok dengan rambut itu kan sifatnya mendekati wool, maka bisa menarik kertas-kertas plastik karena penggarisnya sudah bermuatan negatif. Kenapa? Kelebihan elektron dari rambut kita. Oke, selanjutnya kita bahas tentang elektroskop. Elektroskop ini apa? Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Tapi elektroskop ini nggak bisa ngerti benda itu bermuatan positif atau negatif. Dia hanya bisa tahu bahwa benda itu bermuatan. Gitu doang. Gambarnya seperti apa? Gambarnya elektroskop seperti ini. Terdapat kepala, ada batang logam, dan ada daun. Misal di sini plastik yang sudah digosok dengan rambut. Sehingga plastik sisir ini kan dari plastik. Sisirnya akan cenderung bermuatan negatif. Tadi kan plastik ketemu dengan wool akan bermuatan negatif. PWN. Nah, ternyata karena plastik bermuatan negatif, dia akan membuat elektroskop ini yang semula di sini itu ada elektron, ada proton, ada muatan positif, ada muatan negatif dengan jumlah yang sama. Karena ada benda negatif, otomatis muatan-muatan positifnya ini akan naik. Muatan positifnya akan naik, yang mengakibatkan otomatis muatan negatifnya ini akan turun.
Ini di sini elektronnya akan menuju ke bawah. Atau gini deh, karena tadi yang jalan-jalan selalu elektron, elektronnya yang jalan ke bawah. Sehingga dia akan tarik-menarik antara elektron dari sisir dengan muatan positif pada kepala elektroskop. Karena di daun atau kaki elektroskop ini tidak terdapat muatan positif lagi, kelebihan muatan negatif, karena negatif dengan negatif, otomatis daun elektroskop ini akan semakin menjauh atau dia itu terbuka. Perhatikan posisi pertama, di sini daunnya mendekat karena positif dengan negatif jumlahnya sama. Saat positif dengan positif, otomatis dia akan saling menjauh. Oke. Untuk yang kedua jika elektroskop ini kita dekatkan dengan kaca yang sudah kita gosok dengan otomatis sutra ya. Kaca yang sudah kita gosok dengan kain sutra, otomatis kacanya K-SUPO, berarti kacanya akan bermuatan positif. Kaca yang sudah bermuatan positif akan didekatkan dengan kepala elektroskop, membuat elektron yang ada di kaki-kaki atau daun elektroskop ini akan naik. Elektron akan naik ke atas untuk menetralkan atau karena tertarik oleh muatan positif dari kaca. Nah, karena elektronnya naik, otomatis kakinya akan cenderung bermuatan positif lebih banyak, sehingga membuat kaki elektroskop ini terbuka. Karena positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Seperti yang tadi, negatif dengan negatif juga akan tolak menolak. Jadi kalau ternyata misalnya daun elektroskopnya nggak bergerak, berarti kita bisa menyimpulkan benda yang didekatkan, misalnya ini saya dekatin benda yang didekatkan tidak bermuatan. Kalau daun elektroskopnya bergerak, otomatis kita bisa simpulkan bahwa benda yang didekatkan itu bermuatan. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah di sini ada contoh soal tentang benda-benda bermuatan. Perhatikan 5 buah benda bermuatan listrik berikut. Ada 5 buah bola P, Hi, R, S, T. Benda Hi dan S bermuatan positif. Jadi kalau ada soal seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Hi dan S bermuatan positif. Kita tulis dulu Hi dan S bermuatan positif. Sedangkan 3 benda lainnya belum diketahui. Terus bagaimana? Padahal kita ditanya P, R, dan T muatannya apa gitu. Ternyata ada keterangan jika P dan Hi tolak menolak. P dan Hi tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti senama. Kita tahu bahwa di sini yang diketahui Hi-nya positif, S-nya juga positif. Tolak menolak berarti senama, berarti otomatis P-nya adalah positif. P dan R tarik menarik. P dan R tarik menarik, berarti R-nya adalah negatif karena P positif otomatis akan menarik negatif, jadi R-nya adalah negatif. R dan T tarik menarik. R dengan T tarik menarik, negatif akan tarik menarik dengan positif. Muatan listrik P, R, dan T berarti P-nya adalah positif, R-nya adalah negatif, dan T-nya adalah positif. Jadi jangan lupa bahwa kalau senama dia tolak menolak, kalau dia itu berlawanan muatannya adalah tarik menarik. Itu kunci untuk mengerjakan soal semacam ini. Terus selanjutnya kita bahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu kan ada muatan. Muatan itu otomatis kan tadi bisa tarik menarik atau tolak menolak. Kalau tarik menarik ada gaya, tolak menolak pun juga akan ada gaya. Semakin besar jarak benda, semakin kecil gayanya. Terus, semakin besar muatan, maka gayanya juga akan semakin besar. Selanjutnya, nah di sini ada misalnya 2 muatan. Muatan itu disimbolkan dengan Hi1 dan Hi2. Dengan jarak itu R. Jadi R-nya di sini bukan jari-jari ya, tapi jarak. Dirumuskan dengan apa?
Gaya kolom atau FC di sini adalah K-1-2 per R kuadrat. Apa ini? Nah, di sini F-nya adalah gaya kolom dengan satuan gaya selalu Newton. K-nya adalah konstanta dari gaya kolom, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Nah, di sini kolom kuadrat, Di sini yang perlu kita pahami bahwa hati-hati bilangan berpangkatnya positif 9 dan jaraknya kita harus menggunakan satuan meter. Harus. Karena konstanta yang kita gunakan dia itu meter. Jadi seandainya dia sentimeter, seandainya dia milimeter, kita harus ubah ke meter terlebih dahulu. Hati-hati ya. Terus kita masuk ke contoh soal deh. Dua buah muatan ada Hi1, Hi2. Hi1 di sini, Hi1 nilainya adalah 6 mikrokolom. Jadi ini yang seperti huruf U, ini bacanya adalah mikro. Kalau dijadikan ke kolom berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Hi2 adalah 2 mikrokolom. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Hati-hati, kita selalu menggunakan satuan kolom dan satuan meter. Nah, di sini terpisah sejauh 30 cm. Jarak tadi kan ada muatan Hi1, ada muatan Hi2 terpisahkan oleh jarak sejauh R. Berarti jarak disimbolkan dengan R, 30 cm. 30 cm ini kalau dibikin ke meter kan 0,3 meter. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, selanjutnya konstantanya, konstanta K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Lalu yang ditanya adalah gaya interaksi, gaya kolomnya berapa? Kita kerjakan di sini. Rumus gaya kolom adalah K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kita masukkan di sini F kolom. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Hi1-nya berapa? Hi1-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Hi2-nya adalah 6 kali 10 Hi2-nya ini 2 ya. Hi2-nya 2 karena 2 mikrokolom. Ya, ganti di sini 2 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Hati-hati, di sini R-nya kuadrat. Dan kalau nulis kuadratnya di sini dikasih kurung. Jadi yang dikuadratkan adalah bilangan utama dan 10 pangkatnya. Berarti di sini kita bisa tahu ada 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Sudah dibagi dengan, kita kerja di R dulu. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat berarti dia min 2. Kan kalau dikurung berarti pangkatnya mengali. Di sini ada 9 dengan 9 berarti hapus. Nah, sekarang kita bekerja tinggal di 10 pangkat. 6 kali 2 dulu deh. 6 kali 2 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 9 dari konstanta kali 10 pangkat min 6 dari Hi1 kali 10 pangkat min 6 dari Hi2 kali 10 pangkat 2. Ini naik, otomatis yang semula negatif kalau naik jadi positif. 6 kali 2 kali 10 pangkat berapa? Kita hitung. 9 ditambah min 6 berarti 3. 3 ditambah min 6 berarti negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. 6 kali 2 adalah 12 kali 10 pangkat negatif 1 berarti sama dengan 1,2 Newton. Dah. Begitu cara kerja untuk interaksi antara dua muatan. Nah, ingat di sini kenapa saya bikin 12 kali 10 pangkat negatif 1?
belum berakhir karena janjinya bilangan berpangkat di depan angka 10. Jadi misal ada angka 10 kali 10 pangkat 1. Ini enggak lazim. Lazimnya berarti 10 kali 10 pangkat 2. Jadi angka di depan tanda silang ini, tanda kali ini enggak boleh lebih dari 10, dari 9,9. Jadi masih boleh misal kalian nulis 9,9 kali 10 pangkat 1 pangkat 2 enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk 10, kita harus buat dia lari untuk di 10 pangkatnya bertambah atau berkurang. Jadi lazimnya menjadi seperti ini ya. Terus selanjutnya yang kita bahas adalah dua buah muatan tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya F jika muatan dijauhkan. Nah, kalau misalnya tadi ibu ribet banget nulis kayak gitu, biasanya beberapa soal dia tinggal ngomong yang berpindah, yang diganti itu jarak atau muatan. Nah, yang pertama ini yang kita bahas adalah yang diganti adalah jarak. 4 kali semula. Karena jarak itu bernilai kuadrat, berarti 4 kuadrat adalah 16. Karena dia per, berarti 1/16. Jadi menghasilkan kesimpulan seperti ini. Jadi 16/16/1, gayanya yang semula tadi F menjadi 1/16 F dengan janji yang berubah hanya jarak, muatan tidak berubah. Jadi tinggal kuadratnya berapa, terus dibikin 1 per hasil dari kuadrat perubahan jarak. Yang kedua, apabila yang diubah di sini dua buah partikel bla 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 timbul gaya jika gaya muatannya yang berubah menjadi setengah kali dari muatan semula. Dan besar muatan partikel dijadikan 8 kali semula. Ini Hi1-nya menjadi setengah, Hi2-nya menjadi 8 kali. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini tinggal setengah kali 8 menjadi 4. Jadi besar gaya kolomnya menjadi 4 kali semula. Jadi semula misalnya dia F menjadi 4F. Gitu ya. Tinggal dikali saja. Dia mau diperbesar atau diperkecil antara Hi1 dengan Hi2. Misal di sini Hi1-nya tetap Hi1. Hi2-nya digedein 2 kali jadi 2 Hi2. Otomatis hasilnya menjadi 2F. Itu selalu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik itu apa? Adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik. Arah gaya listrik ke dalam digunakan untuk muatan negatif dan arah gaya listrik keluar untuk muatan positif karena muatan berpindah dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, saat dia positif otomatis medannya itu akan keluar seperti gambar yang pertama. Kalau dia itu negatif otomatis dia akan masuk. Makanya di sini kalau ada interaksi antara positif dengan negatif, ada yang keluar dan ada yang masuk. Maka positif dengan negatif akan tarik-menarik. Selanjutnya adalah tentang beda potensial dan energi listrik. Nah, di sini beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu benda. Kalau elektronnya ada yang 1, ada yang kelebihan elektron 2, otomatis menghasilkan suatu beda potensial. Nah, akibat adanya beda potensial ini akan mengakibatkan lompatan muatan listrik, sehingga akan terjadi perpindahan elektron. Misalnya saja pada proses terjadinya petir, jadi ada awan-awan yang berbeda muatan, sehingga beda potensial pada awan pertama dengan awan kedua ataupun ketiga itu akan berbeda, yang akan menghasilkan lompatan muatan listrik. Nah, dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan V atau beda potensial sama dengan W per Hi. Di sini V-nya adalah beda potensial dengan satuan volt, W-nya adalah energi listrik, dan Hi-nya adalah muatan listrik. Atau kita bisa tulis rumus ini W sama dengan delta V dikali dengan Hi.
Untuk contoh soalnya seperti ini, misalnya ada titik A dan titik B memiliki beda potensial sebesar 6 volt, berarti V-nya adalah 6 volt. Tentukan energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik. Ada muatan listrik berarti dia Hi, 6 mikrokolom. Ingat, satuan yang harus kita pakai adalah kolom, berarti kita jadiin ke kolom 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus selanjutnya yang ditanya adalah energi atau W. Rumusnya adalah W sama dengan V dikali dengan Hi atau delta V ya, beda potensial. Berarti 6 kali dengan 6 kali 10 pangkat min 6 menghasilkan 36 kali 10 pangkat min 6. Karena bilangan pokoknya lebih dari 10, maka kita harus ubah lagi menjadi 3,6 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 1 ditambah min 6 adalah min 5 Joule. Ini contoh soalnya, begitu materi untuk hari ini. Semoga membantu kalian dalam belajar. Terima kasih.